Nah, baiklah Bapak Ibu terhormat, kita kembali kepada pelajaran tentang perbuatan yang dibuat oleh Rasulullah tapi kita tidak boleh buat. Apa dia? Istri lebih dari 4. Itu tidak boleh. Tapi Rasulullah boleh. Kenapa? Ada kekhususan bagi nabi-nabi. Jadi ada yang khusus untuk nabi, ada yang untuk umatnya. Kemudian kalau sholat tahajud itu bagi nabi wajib, bagi kita tidak wajib. Siapa mau laksanakan bagus, tak mau laksanakan enggak apa-apa. Tapi bagi nabi wajib, tak pernah dia tinggalkan sholat tahajud. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada malam hari bangunlah salat tahajud, Allah akan meninggikan derajatmu. Nah, jadi pada ini terhormat, rahasia saya di salat tahajud itu rasanya saya ketika keluar dari perbudakan. Kenapa saya pernah merasakan perbudakan? Karena pernah bekerja tanpa upah, hanya mendapatkan istilahnya sesuap nasi. Waktu sekolah dulu, awak ingin sekolah, mencari sesuap nasi, pengiriman dari orang tua tidak datang. Tahun 74 sampai tahun 78, 5 tahun ya. Pernah ku coba berladang padi, 5 tahun mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki, ke Bangkinang pergi mengaji. Sambil sekolah sambil cari rezeki. Gitu. Nah, kembali kita kepada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, kita tidak lakukan. Azan dilakukan oleh Rasulullah, kita tidak melakukan. Beristri lebih dari 1 dilakukan oleh Rasulullah, kita tidak melakukan. Kemudian sholat tahajud itu wajib bagi Nabi, bagi kita hanya sunat, tidak wajib. Rasulullah enggak pernah sholat tarawih, kita sholat tarawih. Rasulullah tidak pernah azan, kita azan. Siapa yang menyeleksi ini? Mana yang khusus untuk Nabi, mana yang khusus untuk orang awam? Itulah pekerjaan ulama menggalinya. Ayat Al-Quran surat Al-Fatir ayat yang ke-28 menyatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, itulah ulama. Nah, jadi setelah Rasulullah wafat, sahabat pun wafat, kemana lagi umat mau bertanya? Oh, kembali saja kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah, buka Al-Quran. Kembali saja kepada Rasul, buka hadis. Tapi penghafal Al-Quran banyak meninggal dunia, kemudian penghafal hadis juga banyak meninggal dunia. Siapa yang tinggal lagi? Ulama. Nah, siapakah ulama ini? Itulah pewaris daripada Nabi, dari pewaris dari para sahabat yang disebut dalam hadis al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itulah pewaris dari nabi-nabi, dan ulama itu bahagian dari warasatul anbiya. Dan ulama-ulama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai bagian dari ulil amri. Ati'ullaha
wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah ulama para ulil amri di antaramu. Jadi ulil amri itu adalah satu ulama, yang kedua pemerintah setempat. Pemerintah setempat menyuruh kita kalau pergi berjalan bawa kendaraan pakai helm, itu wajib kita ikuti itu, karena pemerintahan yang baik itu bagian dari ulil amri. Lampu merah kita stop, lampu kuning hati-hati, lampu hijau terus jalan. Itu siapa yang mengaturnya? Ulil amri. Jadi ada ulama, ada pemerintah setempat yang mengatur hal-hal yang baik. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan tebang hutan. Itu bagian dari perintah dari ulil amri, harus kita taati. Tapi kita lawan, ditebang juga hutan, terutama si Luhut ya. Habis hutan ditebangi. Padahal hutan itu akar-akarnya mencekam ke bumi, dia mencegah tanah longsor. Begitu dia ditebang, tidak ada lagi penahan tanah longsor itu. Kemudian air-air yang akan mengalir itu ditahan oleh pohon-pohon itu di bawahnya, sehingga tidak longsor, air tertahan. Sekarang tidak ada yang menahan air lagi. Lalu banjir, di mana banjirnya? Di Aceh. Banjir lagi di Sumatera Barat. Ya Allah, putus jalan dari Bukit Tinggi ke Padang. Kalau dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi masih aman. Nah, longsor-longsor itu tadi bisa disebabkan oleh karena goncangan ada kuat, gempa, tapi lebih banyak akibat penebangan hutan. Sehingga air tadi meluncur begitu saja tanpa ada penahan dan tidak ada tempat penyimpanannya. Nah, firman Allah dalam Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyadhuqul adzab. Terjadi kerusakan di daratan. Itu dia penebangan hutan. Terjadi juga kerusakan di lautan, membuang sampah sembarangan, membuang asap dan kotoran-kotoran dari pabrik atau tambang emas yang memakai air raksa di sungai-sungai, misalnya di Taluk Kuantan, dan banyak-banyak lagi tempat sungai-sungai ada di Palembang dan banyak tempat di Sumatera ini. Nah, orang menggali emas secara liar memakai air raksa untuk memurnikan emas itu mengandung racun, sehingga air sungai tak bisa lagi diminum, tak bisa lagi tempat mandi. Kalau dijadikan tempat minum, pemicu kanker terjadi yang tidak ada obatnya, dan bermacam penyakit-penyakit tumor. Tumor itu adalah sejenis sel dalam tubuh manusia yang tak bisa dikendalikan. Muncul dia. Tumor-tumor itu ada tumor rahim, tumor tenggorokan, dan bermacam-macam, Masya Allah, penyakit. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-40 dinyatakan itu semuanya perbuatan tangan jahil manusia yang rakus. Hari Jumat dulu saya membaca ayat ini di kantor IKMI, khusus untuk para mubalik yang akan turun di hari Jumatnya itu. Jadi paginya itu digembleng dulu, paginya itu dikasih pengarahan dari pukul 9 sampai pukul 10. Nanti pukul 10 dia bertebaran di masjid-masjid seluruh Pekanbaru di IKMI. Jadi saya memberikan pengarahan dengan membacakan ayat ini. Seorang ustaz agak lebih tua dari saya kayaknya. Iya.
Banyak juga kadang-kadang tertipu, giginya dan tidak ada lagi. Rupanya lebih tua saya lagi. Berapa umurnya? Baru 60. Saya 67. 7 tahun lebih tua. Iya. Jadi dia bilang begini, Ustaz, tidak bisa saya terima Ustaz. Apa? Itu bagus, itu mengeruk-ngeruk pertambangan itu bagus. Apa bagusnya? Iya kan dapat emas, dapat batu bara, itu kan karunia dari Allah. Lakukan saja. Terima kasih kepada Allah, dia telah beri tambang-tambang itu. Saya katakan iya, karunia Allah. Kalau kita pergunakan secara baik, itu menjadi karunia Allah. Tapi kalau kita lakukan secara ceroboh, itu dapat kutukan dari Allah, kemarahan Allah, itu merusak. Jadi yang merusak itu bukan orang yang mengambil tambang, tapi orang yang berlebihan mengambil tambang-tambang itu dan kemudian tidak merapikannya, tidak merawatnya, ditinggalkan begitu saja. Misalnya di Bangka Belitung, digali itu tambang timah, dibiarkan saja menjadi sarang nyamuk, orang sekitarnya kena penyakit malaria. Yang di tepi laut sudah datang pasang masuk ke sana, air pasang tinggi masuk ke sana, masuklah ke selokan-selokan penggalian itu, buaya masuk ke sana. Ketika air pasang air surut, dia tetap bertahan di situ. Ketika anak-anak berenang, disambar sama buaya. Itulah kerusakannya itu. Jadi kerusakannya karena tidak dipelihara, tidak ditimbun lagi. Kalau kaltek kan ditimbun lagi. Sudah air, sudah tanah itu di ban minyak disedot, kan diganti dengan air. Ke dalamnya itu. Cuma ada juga katanya satu-satu yang nggak diganti. Nah, supaya apa? Jangan terjadi kekosongan di bawah. Nanti amruk, terjadi kerusakan. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Saya punya tanah kemarin di apa? Di Minas. Sawit hampir 3 hektar. Tapi buahnya sedikit, nggak subur. Tahu-tahu datang orang ke rumah. Pak, katanya, itu kebun sawit Bapak itu ada jalurnya pembuangan minyak ini, semacam aspal. Jalurnya ada di situ. Yang kena itu sawit Bapak ada sekitar 36 batang. Itu tempat lintasannya mau kami tebang. Ya silakan, hitung-hitung. Ya dapat katanya ganti ruginya itu 86 juta. Oh ya boleh Pak, ya diserahkanlah. Ditunggu-tunggu lah, dihitung lah, dikasih tanda garis merah itu mau ditebang. Tahu-tahu nggak datang dia. Sudah itu habis kontrak Altex. Yang uang sudah dikasih, mau dikembalikan tidak tahu lagi. Tak siapa orangnya. Terpaksalah dapat rezeki nomplok. Halal apa enggak? Ya halal lah. Kita mau kembalikan ke mana? Orangnya sudah bubar, PT-nya enggak ada lagi. Tapi uangnya sudah dikasih. Masya Allah. Nah, jadi beribadah hormat, kerusakan terjadi akibat tangan rakus manusia. Masya Allah.